Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan juga dirasakan oleh pemirsa Simpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu sahabat terbaik. Besti Pak Ustadz ya. Bu bestinya ada Bu di sini? Banyak. Oke. Semua besti Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait sahabat terbaik. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang sahabat terbaik. Bahasa kerennya sekarang banyak istilah yang disematkan untuk sahabat. Kadang sahabat terdekat itu punya panggilan khusus. Kan kadang kalau dipanggil sama orang lain sakit hati. Cuman kalau yang manggil teman dekatnya enggak. Dan memang persahabatan itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap seseorang itu. Mulai dari dulu persahabatan itu ada. Nabiullah Adam alaihi salam walaupun di surga semuanya ada, tapi ketika sendirian enggak enak. Minta dicarikan teman. Akhirnya dibuatkanlah atau diciptakanlah Hawa yang dijadikan sebagai sahabat sekaligus istrinya. Ini artinya kawan sahabat tapi apa mesra. Teman tapi mesra.
teman tapi akhirnya mesra, akhirnya jadi istri. Itu Nabiullah Adam alaihi salam. Terus berlanjut sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya Nabiullah Isa alaihi salam itu punya sahabat terdekat. Mereka dinamakan Hawariyun atau Hawariyin. Hawariyin ini sahabat atau murid-murid terdekat Nabiullah Isa alaihi salam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun punya sahabat-sahabat terbaik. Sahabat terbaik yang terkenal ada 4 itu, yang 2 adalah mertua, yang 2 mantu. Maka kadang orang terdekat itu ya memang keluarga juga. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah mertua. Karena Abu Bakar punya anak namanya siapa Bu? Aisyah. Kemudian dinikah oleh Rasulullah. Sahabat yang kedua Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu punya anak namanya Hafsah. Dan kemudian Hafsah dinikah juga oleh Rasulullah. Yang 2 mantu. Utsman bin Affan justru malah menikahi 2 putri Rasulullah, tapi enggak sekaligus, bergantian. Pertama menikah dengan Ruqayyah apa Ummi Kulsum dulu, apa mohon maaf kalau kebalik. Kemudian setelah enggak lama meninggal, kemudian nikah dengan adiknya. Kalau bahasa orang sekarang apa namanya? Turun ranjang. Nah itu Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang diberi kesempatan menikah dengan 2 putri Rasulullah. Kemudian sahabat yang keempat yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu sekaligus mantu dan sahabat juga. Menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Yang akhirnya dari jalur inilah keturunan Rasulullah masih ada sampai sekarang menyebar ke seluruh pelosok muka bumi ini ada. Dari 4 sahabat Rasulullah ini karakternya beda-beda. Maka kadang kita bersahabat juga watak dan karakter berbeda. Nah kalau kita nggak bisa memahami, yuk berantem. Abu Bakar, ini sahabat orangnya yang kalem, lembut, sejuk, enak untuk dimintai nasihat. Itu kadang dalam kita bersahabat ada orang yang wataknya begini, nggak banyak omong. Tapi kalau kita minta datang meminta nasihat, nasihatnya itu ngena. Yang kedua ada Umar. Umarnya ini wataknya keras. Asal ada dengar sahabatnya digangguin orang, oh langsung siapa yang gangguin? Sikat. Oh, lah kadang dalam persahabatan itu butuh orang yang kayak begini loh. Ada yang ketiga, Utsman, banyak duit. Kemana-mana yang tukang traktir nih Utsman. Dalam persahabatan ini perlu adanya Utsman ya. Nah, kok semangat ya? Kira-kira yang jadi Utsman diantara ini yang mana ya? Semuanya Utsman, alhamdulillah. Tapi kalau semuanya Utsman yang ditraktir siapa? Iya kalau jalan kemana ya udah ayolah saya yang diain kendaraan, nanti saya yang ini. Utsman paling enggak duduk-duduk bawah pohon mangga ya udah ntar ada yang traktir beliin cilok kayak apa kayak Utsman ada. Ada keempat karakternya Ali. Orang masih muda, cerdas, ide-ide yang fresh itu ada aja. Lah keempat-empatnya ini kan karakternya beda-beda, tapi satu dengan yang lain saling mendukung. Begitupun saya yakin dalam kita bersahabat ini ada orang yang wataknya kayak Abu Bakar, tapi ada yang kayak Umar, orangnya keras, tapi ngayomi semuanya. Ada yang Utsman, suka traktir. Nah ini biasanya temannya paling banyak nih. Yang keempat Ali. Semoga di antara kita persahabatan seperti persahabatan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita lanjut ngobrolnya terkait dengan sahabat terbaik. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah untuk di segmen kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya terkait topik ngobrol kita pada pagi hari ini yaitu sahabat terbaik. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis, mohon bertanya Pak Ustaz. Kenapa Islam mengajarkan kita memilih teman yang baik?
Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah dalam Islam ada batasan dengan siapa kita boleh berteman? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik? Kemudian yang kedua, apakah dalam Islam ada batasan dengan siapa saja kita boleh berteman? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Islam mengajarkan untuk kita pandai-pandai memilih teman? Karena ada satu ungkapan begini, as-sahibu sahibun. Sahabat itu mempengaruhi. Atau dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sabdakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam beragamanya bisa dipengaruhi oleh temannya. Kalau kita bergaul dengan orang yang pebisnis, maka kita akan terpengaruh untuk semangat bisnis. Kita bergaul dengan orang yang senang belajar, maka kita termotivasi untuk belajar. Lah kalau kita suka bergaul dengan orang yang hobinya ngerumpi, ya akan ikut. Walaupun seandainya ada 3 orang, 4 orang ngerumpi, kita duduk di situ, kita walaupun nggak nimbrung, ada orang lewat, ngelihat Bu itu nggak ada tuh lagi ngerumpi di situ, padahal diem loh dia. Kenapa langsung? As-sahibu sahibun, sahabat itu sangat berpengaruh. Orang yang dulu anteng diem, baik orangnya, karena salah gaul akhirnya rusak. Banyak kasus anak pesantren. Dari kampung halamannya dia anak baik, anak pendiam, ya nyantri, pinter ilmu agamanya. Begitu datang ke kota besar, salah gaul, rusak. Atau sebaliknya, anak yang awalnya memang dalam tanda kutip nakal. Tapi begitu orang tuanya mungkin pindah ke satu lingkungan yang sangat kondusif, itu anak bisa berubah total. Atau mungkin mohon maaf lah, contoh real ibu-ibu. Dulu sebelum pindah di komplek perumahan ini mungkin nggak begitu kenal dengan majelis taklim. Nah iya kan? Begitu pindah ke sini karena pergaulan kanan kiri, Bu, ayo ibu kegiatannya apa di rumah? Alhamdulillah sih hanya ibu rumah tangga. Ayo ada waktu luang hari Senin kita ngaji. Awalnya kita nggak kenal, jadi kenal. Ayo hari Kamis kita ngaji, hari Jumat kita ngaji. Mungkin kita yang dulu belum sini nggak kenal kegiatan-kegiatan di masyarakat, entah posyandu, entah apa namanya yang ngitungin anak-anak nyamuk itu. Kok lupa saya namanya? Jumantik. Iya kan ngitungin anak nyamuk kan itu? Oh, kamar mandi dicek, anak nyamuk dicatetin atu-atu. Ini kan kegiatan bermanfaat di masyarakat. Mungkin dulu kita nggak kenal, tapi karena kita pindah di satu masyarakat, akhirnya kenal. Bahkan ada yang sama sekali dulu nggak ngerti itu huruf Quran. Begitu pindah, berarti belajar ya malu-malu. Malu mau kok saya udah segini belajar alif-alifan. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Insya Allah itu bisa berubah karena as-sahibu sahibun, teman itu sangat berpengaruh. Atau dalam hadis tadi, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu dalam beragamanya dipengaruhi temannya. Contoh, misalnya kita berada dalam satu mobil 5 orang 6 orang, kita orang yang rajin sholat umpama, tapi 4 orang atau 5 orang teman kita dalam mobil itu nggak ada yang sholat. Begitu kita yuk istirahat dulu, yuk kita sholat, kata teman-teman kita apa? Tanggung, dikit lagi kita nyampe. Begitu, ayo udah jam ini,
tanggung dikit lagi, lama-lama karena kita kalah suara akhirnya kelewat. Tapi kasusnya dibalik. Ada orang yang nggak pernah sholat, di rumah nggak pernah sholat, di tempat kerja nggak pernah sholat, begitu jalan satu mobil, temennya pada sholat semua, diajak parkir mampir ke masjid. Lah mosok sih dia cuma ngerokok nungguin sendirian? Ya akhirnya nggak enak sama temennya, ambil air wudhu. Akhirnya dia 10 tahun baru wudhu sekali. Itu pun ke bawah sama temennya. Nah ya, maka as-sahibu sahibun. Kita yang sudah dewasa, terkadang yang sudah bisa berpikir matang, itu pun bisa berubah. Apalagi anak-anak kita. Yang berpikirnya masih labil. Labil itu artinya gampang berubah. Gampang berubah sesuai dengan siapa ia bergaul. Anak kita kalau rajin dengan gaul dengan anak-anak yang rajin ke masjid musola, begitu ada adzan, paling enggak sholat yuk. Bawa sarung, bawa peci, jalan. Walaupun anak kita awalnya enggak begitu demen ngaji karena teman-temannya ngaji yuk, jalan. Ada yang enggak pernah ikutan ngopi, akhirnya ngopi yuk, jalan. Teman sangat berpengaruh, maka pandai-pandailah memilih teman. Tadi yang kedua, apakah ada batasan? Sebetulnya tidak ada. Dengan siapapun kita boleh bergaul, berteman. Yang terpenting kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, tujuan kita mempengaruhi dia agar dia menjadi baik, bukan sebaliknya. Ini kadang kalau kita bergaul dengan dia malah kita yang kecemplung. Kalau kita membatasi diri nggak mau bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip, nanti mereka akan makin jauh. Para tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip menyebarkan agama Islam di Indonesia ini, ketika pertama kali datang ke Nusantara ini, masyarakat Nusantara ini kan ya nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal sholat, tapi mereka didekatin dengan pendekatan yang sehalus mungkin, atau dalam bahasanya namanya akulturasi budaya. Kalau masyarakat itu senengnya nembang, nyanyi, yo wis disamperin dengan diajari nembang, tapi yang tembangnya itu mengandung religi, atau yang lagu-lagu yang mengandung ajaran agama. Kalau di Jawa dulu ya ada lir-ilir. Itu kan walaupun lagu tapi ada muatan ajaran agamanya. Kalau masyarakat itu senang bertani ya didekati dengan cara bertani. Artinya kan ini bergaul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati para pembesar-pembesar Quraisy yang mayoritas saat itu adalah pebisnis, maka Rasulullah mendekatinya dengan bahasa-bahasa pebisnis. Artinya tidak boleh kita membatasi pergaulan, yang terpenting membawa dampak yang positif. Dengan siapapun boleh kita bergaul, yang dengan tujuan orang yang di sebelah sana yang dalam tanda kutip enggak baik kita tarik untuk menjadi baik. Dengan catatan yang kedua, jangan sampai kita yang malah tertarik ke bawah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya Bu Ibu. Kita akan lanjut usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto, di mana topik ngobrol kita yaitu terkait dengan sahabat terbaik. Nah, di segmen terakhir kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya. Silakan Pak Ustadz dilanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita enggak lepas dari orang lain, karena memang kita ini makhluk sosial yang secara manusiawi, secara kodrati kita akan berinteraksi dengan yang lain. Lah orang yang interaksinya dengan kita volumenya tinggi, itulah yang disebut dengan sahabat kita. Dan nanti kita di akhirat pula akan dikumpulkan dengan orang yang ada di hati kita. Al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu nanti di akhirat akan disatukan dengan siapa yang ia cintai. Lah orang yang ia cintai itu kan yang disebut sahabat buat kita. Siapa yang kita idolakan saat ini, nanti itu yang jadi teman kita, menemani kita.
Kalau saat ini kita mengidolakan Rasulullah dan para sahabat, ya insya Allah dalam hati kita kalau memang cintaan kepada beliau, nanti di akhirat kita akan kumpul dengan beliau. Tapi kalau enggak, ya wis jauh kita dengan Rasulullah dan para sahabat. Islam ini bisa menyebar ke Indonesia ini, ya berawal dari kepiawaian atau kelihayan para penyebar agama dalam mencari sahabat atau dalam bergaul dengan masyarakat Nusantara ini yang dulu namanya belum Indonesia, yang sudah punya budaya. Begitupun saat datangnya Islam di masyarakat Arab yang mayoritas adalah pedagang, maka Rasulullah menyebarkan Islam, mendekati dengan bersahabat dengan orang-orang tokoh-tokohnya, ya dengan bahasa mereka, artinya dengan menjadi sahabat buat mereka. Begitupun kita saat ini, anak kita terkadang ada jarak dengan kita. Anak kita kalau ada masalah lebih senang cerita kepada orang lain, karena kita kadang dengan kita itu anak ada batas. Saya orang tua, kamu anak, kamu harus sungkem sujud. Kayaknya ada batas. Bahkan sebaiknya, seharusnya lah kita sebagai orang tua sekaligus sebagai sahabat buat anak-anak kita. Biar anak-anak kita itu ketika ada problem nyaman cerita dengan kita. Mak, saya di sekolah kok begini-begini ya. Kalau anak udah berani cerita begitu ke kita, berarti anak itu udah menganggap kita sebagai sahabat. Dan kita tidak jaim-jaim amat sebagai orang tua. Ini kadang kita nih jaimnya kebangetan sama anak, apalagi sama orang lain, sama anak sendiri aja kadang kayak ada batasan. Makanya anak kita itu mau cerita malu, sungkan, takut, sehingga ia lebih senang cerita ke orang lain. Lah iya, kalau orang lain itu yang orang baik yang diceritain. Misalnya, saya di sekolah dibully mulu nih, teman-temannya begini, aduh. Cerita kebetulan orang yang nggak pernah sekolah, udah keluar aja, ngapain? Lah iya makanya. Tapi coba kalau ceritanya ke kita orang tuanya, ya udah sabar nak, namanya hidup dimanapun pasti ada kok yang nggak suka dengan kita. Kita menjadi sahabat buat anak-anak kita. Begitupun seandainya kita jadi pendidik, jadi guru, ya sama kita memperlakukan murid kita sebagai sahabat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah contoh terbaik kita. Beliau memperlakukan murid-muridnya dengan sebutan sahabat. Maka sering kita mau sahabat Rasulullah itu biar tidak ada jarak. Jadi ketemu dimanapun ada masalah, ya Rasul nanya nih, enggak perlu ya Rasul nanya dulu, enggak, karena sahabat. Jadi pintar-pintarlah kita menjadi sahabat buat siapapun. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.